Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 selesai dilaksanakan beberapa bulan lalu. Yang membanggakan, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau LHP BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan awal April 2024 lalu, mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-8 kalinya. Pasca penilaian BPK bulan Mei ini, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Banten dalam rapat paripurna DPRD Banten. Lantas seperti apa sambutan penjabat Gubernur Banten dalam rapat paripurna ini dan bagaimana tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Banten menyikapi pernyataan dan laporan penjabat Gubernur Banten? Untuk mengetahui semuanya, mari kita saksikan dalam liputan khusus episode kali ini dengan judul Rapat Paripurna DPRD Banten Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Banten berlangsung selama 2 hari. Hari pertama, Rapat Paripurna ke-7 masa sidang ketiga tahun anggaran 2023 bertemakan nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Rapat yang berlangsung Selasa 21 Mei 2024 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Banten, Andres Soni. Rapat Paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati. Berdasarkan Surat Gubernur Banten nomor B 900-1174-BPKAD-2024 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 dan berdasarkan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Pada pasal 320 ayat 5 juga mengamanatkan bahwa persetujuan bersama rancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Untuk itu, kepada yang terhormat Penjabat Gubernur Banten, kami persilahkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 telah disampaikan pada tanggal 5 April 2024 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dan alhamdulillah kita kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian. Tentu untuk yang ke-8 kalinya. Raihan opini tersebut tentunya merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah Provinsi Banten. Dengan tentu juga seluruh anggota DPRD Provinsi Banten. Kemudian berdasarkan hal tersebut, kami dapat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD ini lebih cepat dari amanat
yang tercantum pada ketentuan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut memuat jenis-jenis laporan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar 11,57 triliun atau 95,97% dari target 12,06 triliun. Pendapatan asli daerah sebesar 8,51 triliun dan dicapai atau 95,91% dari target sebesar 8,87 triliun. Kemudian pendapatan transfer sebesar 3,05 triliun. Pencapaian 96,14% dari target sebesar 3,17 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,79 miliar dan realisasi sebesar 100%. Selanjutnya, realisasi belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 mencapai sebesar 8,27 triliun rupiah atau 93,67%. Terdiri dari belanja operasional terrealisasi sebesar 6,75 triliun atau 94,17%. Belanja modal terrealisasi 1,52 triliun atau 94,93%. Untuk belanja tidak terduga terrealisasi sebesar 350,72 juta atau sebesar 0,58%. Selanjutnya, untuk pengeluaran transfer tahun 2023 terrealisasi sebesar 3,53 triliun atau 99,77% dari sebelumnya 354 triliun rupiah. Transfer bagi hasil pendapatan sebesar 3,34 triliun ditransferkan dari keuangan sebesar 1,91 lebih miliar rupiah yang itu sudah dilaksanakan. Adapun penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 terrealisasi sebesar 712,95 miliar rupiah atau 99,17%. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar 388,49 miliar atau 97,11%. Pembentukan dana cadangan sebesar 250 miliar yang jatuh tempo sebesar 138,49 miliar dan berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan transfer serta pembiayaan pada tahun 2023 tersebut, maka
terdapat sisa lebih pembiayaan atau silpa tahun 2023 sebesar 86,87 miliar rupiah. Dan di dalam perjalanan sejarah pengelolaan APBD kita, silpa tersebut termasuk yang terendah. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun 2023 dibandingkan dengan 2022 dengan penjelasan bahwa saldo anggaran lebih tahun 2022 dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagaimana penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta ditambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2023 menjadi saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember tahun 2023 yaitu sebesar 86,87 miliar. Selanjutnya, laporan keuangan ketiga, yaitu laporan operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun 2023. Pendapatan Provinsi Banten tahun 2023 adalah sebesar 11,90 triliun yang terdiri dari sumber meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Beban Provinsi Banten tahun 2023 sebesar 11,24 triliun yang meliputi beban operasi dan beban transfer. Dengan demikian, terdapat surplus dari kegiatan operasi sebesar 654,93 miliar. Sedangkan dari kegiatan non-operasional terdapat defisit sebesar 3,52 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan pos-pos di atas, maka laporan operasional Provinsi Banten tahun 2023 mengalami surplus sebesar 651,41 miliar. Yang keempat berupa neraca daerah yang menggambarkan tentang posisi keuangan pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2023. Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar 20,48 triliun rupiah yang meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Jumlah kewajiban pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar 1,29 triliun yang meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah ekuitas Provinsi Banten tahun 2023 sebesar 19,8 triliun yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Hadirin undangan yang berbahagia, laporan keuangan yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dengan penjelasan bahwa ekuitas awal Provinsi Banten sebesar 18,58 triliun rupiah. Surplus laporan operasional sebesar
651,41 miliar rupiah. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terdiri dari koreksi piutang, persediaan aset tetap, aset lainnya, kewajiban, dan investasi sebesar minus 56,31 miliar rupiah. Ekuitas akhir sebesar 19,18 triliun rupiah. Rapat paripurna, hadirin undangan yang berbahagia. Komponen laporan keuangan yang keenam adalah laporan arus kas, yaitu terkait dengan menggambarkan tentang saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Provinsi Banten selama tahun anggaran 2023. Laporan arus kas pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 mencatat saldo awal di bendahara umum daerah, kas di bendahara pengeluaran, serta kas BOS, kas BLUD, dan kas lainnya sebesar 462,95 miliar. Selama tahun anggaran 2023, terdapat penurunan kas sebesar 375,49 miliar. Sehingga saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran, serta kas BOS, kas BLUD, dan kas lainnya sebesar 87,46 miliar rupiah. Rapat paripurna. Pada akhir penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengungkapkan prestasi mereka yang telah diperoleh, yakni mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK RI untuk ke-8 kalinya. Berdasarkan kewenangan dan fungsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga prestasi opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah diraih oleh pemerintah Provinsi Banten selama 8 kali berturut-turut. Bagaimanakah pernyataan pimpinan DPRD Banten usai penyerahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini? Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah saksikan bersama penyerahan dokumen nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Maka dokumen tersebut akan dijadikan dasar bahan penyusunan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Di paripurna Pak Gubernur menyampaikan realisasi APBD, ya, pertanggungjawaban pemerintah atas APBD tahun 2023 yang sudah diaudit oleh BPK, ya. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu sama seperti yang disampaikan oleh dalam rapat paripurna BPK kemarin. Cuman di sini Pak Gubernur memberi tekanan atas capaian-capaian dibandingkan dengan anggaran yang kita buat untuk tahun 2023, ya. Kira-kira itu, Mbak, dan kita juga mengapresiasi Pemprov Banten tahun ini adalah tahun yang ke-8 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang.
Satu hari usai penyerahan nota pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, DPRD Provinsi Banten kembali melaksanakan rapat paripurna. Kali ini rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim dengan dihadiri 43 anggota. Adapun agenda rapat mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 16 Mei 2024, acara rapat paripurna DPRD pada hari ini adalah rapat paripurna pemandangan umum praksi-praksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024 Rabu 22 Mei 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Di sela-sela pembacaan agenda acara yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Banten, interupsi muncul dengan usulan agar pemandangan fraksi-fraksi tidak dibacakan seperti biasa, tetapi cukup disampaikan kepada pimpinan. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra. Izin pimpinan, izin. Silakan. Perihal pemandangan praksi-praksi cukup disampaikan saja ke pimpinan. Terima kasih. Jadi saya tawarkan apakah disampaikan atau dibacakan? Setuju disampaikan? Setuju. Emang luar biasa Pak Gubernur ini. Saya persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya, penyampaian pemandangan umum fraksi yang kedua. Kami persilakan kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih. Sampaikan kepada ketua fraksi. Selanjutnya, penyampaian pemandangan umum fraksi yang ketiga. Juru bicara dari fraksi Partai Golkar. Sampaikan salam hormat Bapak Ketua Fraksi. Siap. Selanjutnya pemandangan umum fraksi yang keempat. Kami persilahkan penyampaiannya kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Selanjutnya pemandangan umum fraksi yang kelima, kami persilahkan kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya pemandangan umum fraksi yang keenam, kami persilakan kepada saudara juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa.
Selanjutnya penyampaian pemandangan umum. Praksi yang ketujuh, kami persilakan kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Salam buat Pak Ketua Fraksi. Selanjutnya pemandangan umum fraksi yang ke-8. Kami persilakan kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Pembangunan. Terima kasih Bu Ida, sampaikan salam. Mau langsung ke MK? Ya. Udah beres? Oh, ya. Usulan agar tidak dibacakannya pemandangan dari fraksi-fraksi membuat sidang paripurna kali ini menjadi singkat. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, demikian tadi kita telah menerima pimpinan penyampaian pemandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Provinsi Banten. Dari pemandangan penyampaian umum fraksi tersebut, tentunya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari PJ Gubernur terhadap apa yang telah disampaikan terkait saran, pendapat maupun pertanyaan yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk menyusun jawaban Gubernur terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Maka tahapan rapatan paripurna berikutnya, jawaban Gubernur Banten terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya tadi kegiatan dilaksanakan, fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya kepada pimpinan dan pimpinan lanjut disampaikan kepada PJ Gubernur Banten. Tentu untuk menjadi dasar pertimbangan dan jawaban PJ Gubernur Banten dalam menjawab terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Banten yang insya Allah tanggal 29 Mei ini akan disampaikan dalam paripurna jawaban PJ Gubernur Banten terhadap pertanggungjawaban tahun anggaran 2023. Teman-teman fraksi menyampaikan beberapa hal, satu keterkaitan dengan tata kelola keuangan, yang kedua juga mereferensikan kaitan dengan beberapa proses kegiatan pembangunan yang harus terus disempurnakan dalam rangka penguatan terhadap perwujudan pembangunan di Provinsi Banten untuk lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana menata terhadap konsistensi proses anggaran terhadap pelaksanaan, yang dimana sampai hari ini alhamdulillah Pak PJ Gubernur terus bersama-sama dengan DPRD konsisten kita mengawal proses penguatan anggaran dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang ada di pembangunan khususnya di Provinsi Banten. Pemirsa, pemandangan fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan. Nantinya, penjabat Gubernur Banten akan menanggapi kembali pemandangan para wakil rakyat ini. Demikian liputan khusus kita kali ini. Kita jumpa lagi dalam liputan khusus episode berikutnya.